Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di subbab 2.8 dengan judul laju yang berkaitan. Bab ini berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah real yang berkaitan dengan laju, di mana laju itu di situ melibatkan masa real itu melibatkan minimal ya, bukan minimal sih, bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Nah, antara variabel-variabel itu saling terkait gitu loh. Antara variabel itu saling terkait. Jadi lajunya saling terkait, makanya judulnya laju yang berkaitan. Di sini saya ambil contoh 1. Ada sebuah balon kecil yang dilepas pada jarak 150 kaki dari seorang pengamat yang berdiri di atas tanah gitu. Jika balon itu secara lurus ke atas dengan laju 8 feet per second, ya, satuannya feet di Amerika. Berapa? Pertanyaannya, seberapa cepat jarak dari antara pengamat, seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon itu bertambah ketika balon itu mencapai ketinggian 50 feet dari tanah ya, otomatis. Jadi di sini ada seorang pengamat. Pengamat ini mempunyai jarak 150 kaki. Ini pengamatnya di sini. Ini ada orang melepaskan balon. Jarak antara pengamat dengan balon adalah 150 feet atau kaki. Terus balonnya itu naik tinggi ke atas lurus. Ini walaupun mungkin kalau realnya ya ada belok-beloknya dikit ya, tapi ini dianggap lurus. Dia naik lurus ke atas dengan kecepatannya adalah 8 feet per second. Pertanyaannya, seberapa cepat antara pengamat dan balon ini? Otomatis kalau balonnya ini naik terus atas, otomatis antara pengamat dan balon itu kan mempunyai ini toh jarak semakin jauh ya. Semakin ini balonnya naik ke atas, ini kan pastinya antara pengamat dengan balon jarak semakin jauh. Nah, seberapa cepat itu terjadi perubahan jarak antara pengamat dengan balon itu? Tanyanya itu. Jika balon itu pada ketinggian 50 feet. Ya, ini. Berarti kalau misalnya misalkan ini adalah ketinggian balon yang dilepas ini tadi, maka hanya ini adalah 50 feet. Kemudian ini kita kasih nama S. Kemudian ini tadi jarak antara pengamat dan balon adalah 150. Karena yang ditanyakan adalah seberapa cepat jarak antara pengamat dan balon, berarti itu kan laju ya. Laju dari S terhadap T. Kalau ini bisa kita lambangkan S. Berarti yang ditanyakan adalah ds dt. Itu laju dari S ini terhadap T. Kalau ini kan namanya S. Terus di sini kita ketahui bahwa dengan menggunakan Pythagoras, ini adalah S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Kita turunkan terhadap T, ini turunkan jadi 0. Maka ini turunkan terhadap T menjadi 2S kali ds dt. Pakai rantai ya. ds kuadrat per ds kali ds per dt. Jadi 2S ds dt
Sama dengan ini turunannya adalah 2H di HDT. Keduanya saling membagi sehingga S di SDT sama dengan H di HDT. Terus tadi yang ditanyakan adalah di SDT kan yang ditanyakan. Berarti hanya sudah ada, S-nya yang belum ada, di HDT-nya. Di HDT-nya sudah ada. Di HDT kalau tadi kan balonnya adalah balonnya naik lurus ke atas dengan laju 8 feet per second, maka di HDT-nya yaitu 8 feet per second. Ini adalah di HDT-nya. Berarti kita tinggal mencari S-nya. S-nya kita gunakan Pitagoras. Ini S. S berarti sama dengan 150 kuadrat ditambah hanya tadi 50 kuadrat. Sehingga didapatkan 50 akar 10. Terus kita masukkan ke rumus ini, S-nya 50, DSDT-nya yang dicari, kemudian hanya 50, ini 50, dan DHDT-nya adalah 8. Ini 8. Akhirnya didapatkan DSDT-nya adalah 8 per akar 10 atau setara dengan 2,53. Paham ya? Terus contoh yang kedua. Contoh kedua, perhatikan gambar itu ya. Di sini misalnya ada air dituangkan ke dalam tangki. Air dituangkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut dengan laju 8 kubik feet per menit ya. Laju menuangkan airnya adalah 8 kubik feet per menit. Jika tinggi tangki adalah 12 feet. Nah, lihat nih gambar, tinggi tangki adalah 12 feet, berarti ini 12-nya. Dan radius dari jari-jari dari permukaan atas, jari-jari dari permukaan atas adalah 6 feet. Ini permukaan atasnya, jari-jarinya ini 6, ya ini 6 ya. Jari-jari 6. Pertanyaannya adalah seberapa cepat permukaan air bertambah, gimana ini ngartikannya? Seberapa cepat permukaan air naik ya, seberapa cepat permukaan air naik ketika kedalaman dari air itu 4 feet ya. Seberapa cepat permukaan air itu naik ketika kedalaman air adalah 4 feet. Nah, ini kedalaman air kan isi air, kedalaman airnya ketika 4 feet. Lah, seberapa cepat ini permukaan air itu bertambah. Dari soal ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah laju ketika air dimasukkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut. Berarti laju masukkan air dalam kerucutnya ya dengan satuan 8 kubik feet per menit. Berarti ini 8 ini adalah laju atau kecepatan dari volume ya kan. Sehingga kita tulis dV dt sama dengan 8. Terus tinggi tangki tadi 12. Ini tadi jari-jarinya 6. Jadi yang ditanyakan adalah seberapa cepat permukaan air itu naik. Berarti kalau ini adalah H, maka yang ditanyakan adalah dH per dt. dH per dt. Ketika hanya itu 4 ya. Laju pertambahan ketinggian air ini ya. Jadi kan dH per dt. Ini yang ditanyakan dH dt. Terus untuk ini berkaitan dengan volume dari kerucut, maka kita ingat rumusnya volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T, ya kan? Sepertiga PR kuadrat T.
Karena T di sini merupakan tinggi dan tingginya kita lambangkan dengan H, maka ini rumusnya adalah V sama dengan 1/3 pi R kuadrat H. Sehingga ini menjadi ini ada variabel H, ada variabel R. Karena yang ditanyakan itu nanti supaya kita mudah dalam menyelesaikan, kan kalau ini nanti kita turunkan ya, dV per dt ada, nah, kemudian pi ada. Lalu ini kalau dua variabel kan susah. Berarti kita jadikan dalam satu variabel. Karena yang ditanyakan adalah dh dt, maka logikanya berarti R ini yang harus kita ubah dalam variabel H. Ya, R-nya berapa H gitu. Terus perhatikan ini sudah ada gambarnya ya. Ini terbentuk segitiga yang sebangun. Ya, segitiga sebangun, segitiga yang besar ini dengan segitiga yang kecil ini. Ini adalah dua segitiga yang sebangun. Maka kita bisa menggunakan perbandingan. R banding 6 sama dengan H banding 12 tingginya ya. R banding 6 sama dengan H banding 12. Akhirnya didapatkan bahwa R itu ternyata adalah setengah H. Jadi R-nya di sini kita ganti dengan setengah H. Sehingga ini menjadi 1/3 pi setengah H dikuadratkan kali H. Jadinya 1/4 H pangkat 3. Lalu ini bisa kita tulis 1/12 pi H pangkat 3. Lalu kita turunkan terhadap T menjadi dV dt sama dengan 1/4 pi H kuadrat kali dH dt ya. Bisa ya menurunkannya. Terus kita masukkan dV dt-nya adalah 8 sama dengan 1/4 pi. Kemudian pada saat ketinggiannya 4 kan tadi, berarti hanya adalah 4. Hanya adalah 4, berarti 4 kuadrat kali dH dt. Sehingga didapatkan dH dt-nya adalah 8 dibagi 4pi. Atau dH dt sama dengan 2/pi. Jadi, laju kedalaman air pada saat tinggi air 4 feet adalah pi per 2. Atau 3,14/2. Berapakah itu? Itu adalah laju. Bisa dipahami ya? Contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini contoh 3 ya. Contoh 3. Coba silakan dipahami contoh 3. Kita pahami sama-sama ya. Ada sebuah pesawat terbang ke utara dengan lajunya adalah 640 mil per jam. Dia ada pesawat terbang ke utara dengan laju 640 mil per jam. Jadi kita gambar kalau ini utara selatan, ini barat timur. Ini ada pesawat terbang ke utara, saya ke sana ya. Dengan kecepatannya 640 mil per jam. Dia melewati atau melintasi sebuah kota tertentu pada tengah hari. Ya, pesawat itu katakanlah kita sebut pesawat A ya. Pesawat A terbang ke utara dan melewati sebuah kota pada tengah hari. Tengah hari itu berarti jam 12. Jadi pada jam 12 pesawat A itu tadi nyampe di titik O ini, kota O. Jam 12 pesawat A nyampe di kota O. Sini ya, ini O-nya. Terus ada sebuah pesawat yang kedua. Pesawat yang kedua terbang ke timur. Pesawat kedua terbang ke timur dengan kecepatannya 600 mil per jam. Timur kan ke sana ya. Berarti ini pesawatnya yang kedua ke timur ke sana. Dengan kecepatan 600 mil per jam. Berarti agak lelet, lebih cepat yang A tadi ya.
Terus melewati kota yang sama 15 menit berikutnya. Melewati kota yang sama. Kota yang sama tadi kan pesawat A tadi melewati kota O. Berarti pesawat yang kedua atau kita sebut pesawat B melewati kota O juga 15 menit setelahnya. Jadi jam 12.15. Pesawat kedua jam 12.15 nyampe sini di kota O. Otomatis pesawat A sudah jalan toh mestinya kira-kira sampai di sinilah di titik P. Ini pesawat A udah nyampe titik P, pesawat B dari sana terbang jam 12.15 sampai sini. Terus yang berikutnya, jika pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepat mereka berpisah pada jam 1.15. Nah, jika kedua pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, ketinggian sama ya, jadi nggak ada yang membedakan. Pertanyaan seberapa cepat mereka berpisah. Jadi satunya ke sana, kemudian ini kan kalau kita bentuk ke sana terus kan ada suatu lajunya kan, seberapa cepat mereka berpisah pada saat jam 1:15 menit. Ya, bisa dipahami ya dari masalahnya. Jadi ini saya gambarkan. Bisa kita gambarkan seperti ini keadaannya. Pesawat A ke sana, pesawat B ke sana. Pesawat A tadi yang terbang ke utara jam 12.15, dia nyampe kota P, berarti sudah menempuh jarak berapa? Berarti jarak yang sudah ditempuh kan jarak itu kan V kali T. V-nya kan 640 kali T. T-nya karena ini satuannya jam, 640 mil per jam, maka T-nya kita juga pakai jam ya, satuan jam. Jadi 15 menit itu kan 1/4 jam. Berarti kalau gitu jarak dia sampai P itu adalah 640 dikali 1/4, yaitu 160. Jadi sudah 160 ya di sini pesawat A. Pesawat B baru nyampe di sini. Habis itu pertanyaannya kan seberapa cepat mereka bisa berpisah pada jam 1.15. Jam 1.15 berarti kan katakanlah ini tadi baru 15 menit ya. Kemudian 1 jam lagi dia ke sana. Berapa jarak yang ditempuhnya? Berarti kan kecepatan dikali waktu. Ini jam 12.15 sampai sini, jam 1.15 kan sampai sini. Berarti jarak ditempuh adalah kecepatan dikali waktu. Waktunya kan 1 jam. Berarti 640 dikali 1, yaitu 640 mil. Berarti ini sampai sini 640 mil, ini sampai sini 160 mil. Sekarang untuk pesawat B. Pesawat B jam 12.15 kan nyampe sini. Kemudian jam 1.15 sampai sini, sejam ya, sama dengan tadi ini sejam. Sejamnya berarti dia sudah menempuh jarak, kecepatannya tadi kan untuk pesawat B 600. 600 dikali waktunya 1 jam, berarti 600 mil. Jadi ini adalah panjangnya 600 mil. Untuk yang ini panjangnya adalah berapa ini? 800 mil. Nah, yang ditanyakan berarti kan DSDT ya. DSDT ini kan S. Seberapa cepat mereka berpisah. DSDT yang ditanyakan. Terus kita punya ini kan bentuknya segitiga siku-siku. Berarti berlaku rumus Pitagoras. Pitagoras S kuadrat sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya ini tadi 600, jadi 600 kuadrat ditambah Y kuadratnya ini tadi 800. Maka S-nya ketemu berapa ini? 1000. S-nya ketemu 1000. Terus rumus Pitagorasnya yang tadi S kuadrat sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat. Kita akan mencari DSDT, maka kita turunkan kedua ruas ini dengan terhadap T. Ya, dengan aturan rantai ini menjadi 2S DSDT sama dengan 2X DXDT ditambah 2Y DDT.
masing-masing duanya saling membagi, sehingga ini menjadi S dx dt sama dengan X dx dt tambah Y dt. S-nya adalah 1000, ini 1000 kali dx dt sama dengan 2 kali, duanya udah hilang ya. X-nya adalah 600 dx dt itu, ini pesawat yang B tadi ke sana. Berarti laju dari pesawat B. Laju pesawat B tadi ini 600, berarti 600. Ditambah Y. Y-nya adalah panjangnya ini, yaitu 800 dikali dy dt. Dy dt-nya adalah kecepatan pesawat A, yaitu 640. Ini 640 kali 800. Sehingga setelah dihitung didapatkan dx dt-nya adalah 872 mil per jam. Ya, jadi laju kedua pesawat tersebut berpisah pada jam 1:15 adalah 872 mil per jam. Paham ya? Contoh yang keempat ya. Seorang wanita berdiri di atas tebing mengawasi sebuah perahu motor dengan menggunakan teleskop. Terus ketika perahu itu mendekati pantai di bawahnya, mendekati pantai tepat di bawahnya. Jika teleskop itu berada 250 feet di atas air, di atas permukaan air laut, dan jika perahu itu mendekat dengan laju 20 feet per second. Terus pertanyaannya, berapa laju perubahan sudut teleskop ketika perahu itu berjarak 250 dari pantai. Nah, dari soal tadi dapat digambarkan seperti ini. Ini ada seorang wanita berdiri di atas tebing. Ini ada perahu. Perahunya berjalan mendekati ke tebing itu. Wanita itu menggunakan teleskop. Dia otomatis kan jarak pandangnya ke bawah. Dia melihat ke perahu. Maka ini terbentuklah sudut-sudut yang dibentuk oleh teleskop dengan garis vertikal ini ya. Kita namakan theta. Terus jarak. Pertanyaannya kan laju ini ya dulu. Laju ini 250. Jika teleskop berada 250 di atas air, nah ini teleskopnya berada dengan berjarak 250 di atas air. Berarti ini adalah 250 feet ya. 250 feet dari atas air. Kemudian 20 feet per second ini adalah laju dari perahu itu mendekati ke tebing itu. Lajunya adalah 20 feet per second. Jadi kalau kita kasih nama ini adalah X, maka laju dx dt-nya adalah 20 feet per second. Berarti yang ditanyakan d theta dt-nya kan? Yaitu di sini kan yang ditanyakan laju perubahan sudut teleskop ketika perahu berjarak 250 feet dari pantai. Berarti laju perubahan sudut, berarti kan d theta dt. Maka di sini yang ditanyakan adalah d theta dt. Kita tahu bahwa tadi kecepatan perahu mendekati mendekati pengamat itu adalah 20 feet per second. Di sini kalau ini dikasih lambang X berarti kan dx dt. Dx dt-nya berarti min 20. Kenapa min? Tanda min ini menunjukkan perahu itu semakin mendekati pengamat sehingga θ-nya dia berkurang. Semakin mendekati θ-nya berkurang, maka min. Kalau semakin ke sana kan θ-nya semakin bertambah ya, jadi positif gitu. Terus pada saat
pada saat perahu itu berjarak 250, ini 250, ini 240, maka tetanya kan 45 derajat toh. Teta kan depan miring, depannya ini, miringnya ini. Kan sama-sama 250 bagi 250 kan 1, jadi tan teta sama dengan 1, sehingga tetanya adalah 45 derajat. 45 derajat atau 1/4 pi. Ini saya tulis di sini, tetanya adalah 1/4 pi. Jelas ya? Lalu yang ditanyakan adalah d theta dt. Lah, kalau perahunya berjalan ke sana, otomatis X-nya ini kan yang berubah-ubah kan? Sedangkan apa namanya? Kayak ininya kan tetap, tapi X-nya ini kan berubah. Dia dari sana ke sana ke sana ke sana, makanya berubah ada X-nya. Sehingga kita tuliskan, bisa kita tuliskan tan theta itu sama dengan depan dibagi miring. Depannya ini yang berubah-ubah, berarti masih variabel X. Lah miringnya ini sudah tetap, yaitu 250. Lalu kita turunkan terhadap theta, kedua ruas, d tan theta per theta kali d theta dt sama dengan 1/250 kali dx dt. Dua ruas diturunkan terhadap t. Turunan tangan theta adalah secant kuadrat theta, ini d theta dt sama dengan 1/250 kali dx dt. Sehingga secant kuadrat theta sama dengan tadi kan theta sudah ketemu, yaitu 1/4 pi. Tetanya 1/4 pi, berarti secant kuadrat theta berarti 1 per, secant kan 1 per cos, yaitu 1 per cos 1/4 pi. Ini dikuadratkan. 1 per cos 1/4 pi atau cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2, 1 per setengah akar 2 dikuadratkan ketemunya 2. Jadi secant kuadrat theta ini ketemunya adalah 2. Sehingga menjadi ini 2 kali d theta dt sama dengan 1/250 kali dx dt. Dx dt tadi min 20. Maka d theta dt ketemu min 1/25 atau min 0,04. Jadi itu adalah laju perubahan sudut theta ya. Ketika perahunya semakin mendekati, ketika perahunya berjarak 250, yaitu min 0,04.